Hari ini kamu sibuk tapi sempat-sempatin mampir. Mau makan apa? Ada apa sajalah, hari ini nggak pilih-pilih. Gaya lo banget, jangan makan gratis harus bayar tahu. Wajib bayar. Tunggu ya. Pak, aku pulang. Kakak kentang emang kentang kuat, gimana menurutmu? Selamat datang. Masakan spesial toko tua keluarga Lee, paha babi kecap merah. Coba. Lihat apa? Dengar aku sebut nama masakannya? Apa maksudnya? Mau coba rasa di sebelah? Udah deh, tempat mereka lebih kotor berantakan daripada tempat kalian. Seumur hidup aku nggak mau makan di tempat kayak gitu. Pelong Niho Yang. Jangan meremehkan orang, tempat mereka nggak kotor berantakan. Tapi rasanya, di jalan tua ini nomor 1. Paman Lin yang masak. Sudah belasan tahun di jalan ini, skill nomor 1, orangnya baik banget. Sama aku teman akrab beda generasi. Yang pakai kaos kuning, anak perempuannya. Baru pulang dari kuliah luar negeri, sekarang bantu dia, tapi dia anak yatim, diangkat sama Paman Lin. Mereka berdua, ayah dan anak, telah menjalankan toko ini di jalan ini selama lebih dari 10 tahun. Sudah melewati banyak rintangan, tidak mudah. Apakah kamu merasa? Gadis ini terlihat sangat polos. Sangat cantik. Kakak, selera macam apa kamu? Selera apa? Bukankah kamu tadi juga menatap ke sana? Sudah lama melihatnya? Aku bilang ya, kamu tidak boleh mengincar gadis itu. Siapapun boleh, tapi dia tidak boleh. Aku bisa menemani kamu memesan kepiting kecil. Kakak, kamu pikir seleraku sama dengan kamu? Membuka restoran ini di jalan tua ini. Terjebak dalam selera abad lalu. Paman Shu, Bibi Shu. Ayo Paman Shu, aku yang akan membantu, pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, pelan-pelan Bibi Shu. Baiklah. Dunia ini berubah dengan cepat. Beberapa rasa lama, toko lama, bagi orang-orang, akan terasa sangat berharga. Misalnya saja, jika kamu sering makan di sebuah toko sejak kecil, sudah terbiasa. Tiba-tiba suatu hari kamu menemukan toko itu hilang. Dibongkar, tidak bisa ditemukan. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seperti ditinggalkan oleh teman baik selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Jadi, toko lama harus ada, rasa lama perlu diwariskan. Duduk di toko lama, menikmati rasa lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan oleh zaman ini. Jadi, mereka yang datang ke toko lama keluarga Lee, semua adalah tetangga lama, kenalan lama. Sangat iri denganmu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin adalah masakan yang dibuat oleh koki keluarga kami. Pelayan, pelayan, bawakan bawang putih, bake, ketong. Bawang putih Anda. Aku tidak mau yang sudah dikupas, aku mau bawang putih utuh. Baik. Kakak kentang, hari ini aku lupa membeli bawang putih utuh. Xiao ya, pergilah ke Paman Li kecil untuk meminjam 2 siung. Baiklah. Tunggu sebentar. Baik, aku yang akan melakukannya. Maaf, segera kembali. Paman Li kecil. Bisa pinjam 2 siung bawang putih? Yang masih utuh belum dikupas itu. Lihat saja betapa ramainya bisnis kalian, bawang putihnya habis. Tunggu sebentar, Paman akan ambilkan untukmu. Oke.
Apa? Benar-benar kamu ya? Aku juga ingin bertanya padamu. Jangan-jangan kamu mengikutiku kemari? Aku mengikutimu? Aku sudah lama di jalan ini. Kamu lihat tidak, toko kami itu, aku mengikutimu? Maaf, kalian berdua kenal ya? Tidak kenal. Meiya, bawang putih yang kamu minta. Astaga, Paman Li, ini terlalu banyak. Aku cuma butuh 2 siung saja. Sudah, taruh semuanya di dalam, jangan sungkan dengan aku. Beberapa siung bawang putih tidak ada harganya, aku dan ayahmu teman baik. Kamu sudah memanggilku Paman Li. Kenapa masih sungkan dengan Paman? Aku memanggilmu Paman Li karena ayahku. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pamanku. Mana ada paman semuda kamu? Terima kasih. Sama-sama. Ada apa ini? Aku dan orang aneh ini. Di pesawat pulang dari luar negeri, kami salah mengambil koper. Dia datang ke kantorku memintanya, aku heran. Kenapa di mana-mana ketemu dia? Kalian berdua punya jodoh ya? Jodoh? Aku bilang tadi kamu lama melihat ke sana. Kenapa tidak bilang dari tadi? Jodoh apa? Kamu tidak lihat aku posting di media sosial? Paman Li, Meiya ada apa? sebagai ucapan terima kasih atas pinjaman bawang putihnya, semangkuk udang kecil tidak seberapa. Makan saja, kalau kurang bilang, aku akan minta ayahku memasak lagi. Siapa yang suruh kamu makan? Bukannya kamu bilang makan saja? Aku bilang Paman Li makan saja. Aku bilang kamu makan saja. Kamu kasih Paman Li, aku teman Paman Li. Paman Li pasti akan kasih Paman O. Benar kan, Paman Li? Pengawalmu mana? Bukannya kamu selalu ada pengawal? Tidak bisa pulang. Aku lihat kamu ini suka ikut campur. Pengawalku ikut atau tidak, urusanmu apa? Tentu saja bukan urusanku, tapi koperku adalah urusanku. Karena bodyguardmu juga tidak ikut denganmu. Aku akan ikut ke rumahmu untuk mengambil koper itu. Bukankah sudah kubilang? Tunggu sampai aku dapat koper itu. Aku akan telepon kamu, kenapa kamu buru-buru? Berhenti. Setelah kamu dapat koper itu, kamu telepon aku. Koperku tidak ada di tanganmu. Lalu koperku di mana? Aku beritahu kamu, Ouyang. Semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya sangat-sangat penting bagiku. Kalau kamu berani menghilangkan koperku, aku akan. Kamu mau apa? Mau pukul aku? Ayo, ayo. Pukul, pukul, pukul di sini. Mungkin kamu belum tahu. Beberapa video di kopermu, aku sudah buat backup. Kamu tidak ingin semua orang di dunia melihat beberapa orang yang dipukul sampai menangis minta tolong, kan? Siapa yang menangis minta tolong? Aku beritahu kamu, kalau kamu berani mengupload video itu, kamu jangan harap bisa dapat kopermu lagi seumur hidup. Dua orang, cuaca panas, tenang-tenang. Kalian berdua adalah temanku, begini. Kasih muka sama Om Li. Biarkan Ouyang makan udang kecilnya dulu. Setelah itu kita bicara baik-baik, oke? Karena kamu adalah teman Om Li. Aku akan kasih muka sama Om Li. Tapi tolong Om Li jadi saksi. Kuyang harus segera mengembalikan koper Lin Meiya. Kalau tidak, aku akan upload video itu. Oh. Om Li jadi saksi. Kata-katanya sangat berharga. Ouyang. Dengan cepat-cepat. Kembalikan koper Lin Meiya padanya, oke? Meiya. Sebelum Ouyang mengembalikan kopermu padamu, tolong simpan baik-baik video ini, jangan disebar. Kasih muka sama Om Li, oke? Oke, aku percaya kamu, Om Li. Tunggu teleponmu. Terima kasih untuk udang kecilnya. Makan saja, makan saja. Kalau kurang ayahku akan goreng lagi. Aku tidak bisa makan makanan aneh ini. Masalahnya, videomu, dia benar-benar melihatnya. Bakso baru digoreng, jangan sampai dingin, makan selagi panas.
kakak kentang. Oh. Anda mau pesan apa? Halo, sudah selesai rapat? Sebentar lagi kita makan bersama. Aku sudah pesan restoran barat. Ngapain makan di restoran barat? Mahal lagi. Kembali saja makan di sini. Aku minta ayahku masakin kamu. Udang saus tiram kesukaanmu. Telur orak-arik dengan kucai, udang cabai pedas. Aku sampai ngiler, ya. Meja 5, ambil sebotol bir. Baiklah, aku tidak bisa bicara lama. Aku harus sibuk. Tunggu kamu kembali, cepat ya. Sudah kenyang? Benar-benar enak. Bagaimana kalau aku pesankan 2 porsi lagi untukmu? Cukup? Sudah kenyang. Ini soda yang kamu minta, ini tambahannya. Paman, Xiao Zhe sudah datang. Cepat masuk. Kamu sudah kembali. Koper Camo. Kenapa koperku ada di kamu? Oh, yang ini benar-benar. Kasih koper ke kamu, bukan ke aku. Ini bercanda ya? Aku harus cek dulu. Semua dokumen dan surat-suratku ada di dalam koper ini. Yang paling penting adalah buku harianku juga ada di sini. Dan yang paling penting adalah koper ini hadiah dari Xiu. Aku tidak boleh kehilangan ini. Lihat dia. Masih seperti anak kecil. Cepat makan. Kamu cepat makan. Aku taruh koper di sini, tidak mengganggu. Hakar. Tadi pria yang menarik koper itu adalah pacar Meya. Kami tumbuh besar bersama, sama-sama yatim piatu. Aku tahu. Chenze ini bekerja di departemen penjualan perusahaan kita. Sudah saling mendukung selama 20 tahun. Chenze bekerja di perusahaan kamu. Karyawan kamu. Ini makanan kesukaanmu. Udang cabai pedas. Coba rasanya gimana? Terima kasih paman. Paman, makan saja, jangan masak, kalian makan dulu. Masih ada 2 meja tamu yang harus dimasak. Jangan tunggu aku. Lapar tidak? Yang paling aku khawatirkan adalah kamu hanya tahu rapat. Kalau tidak makan dengan baik, perutmu akan sakit. Tapi hari ini, aku bisa melihatmu makan, aku jadi tenang. Aku kasih tahu ya, semua masakan ini aku awasi ayahku masak. Dia masak dengan sangat hati-hati. Udang ini kalau sudah dingin, rasanya tidak enak. Dan ada juga telur dadar kucai yang paling kamu suka. Ini makanan favoritmu. Meya. Kamu ikut aku sebentar, aku ada yang mau bilang. Bilang apa? Ayo. Ayah, aku mau bicara sebentar dengan Xiao Zhe. Aku akan segera kembali. Oh. Apa yang mau kamu bilang? Ayo duduk dulu, baru kita bicara.
kasih yang mau kamu bilang? Cepat bilang. Sebenarnya, selama ini aku melihatmu. Selalu ada perasaan, seperti tidak nyata. Karena orang lain di mataku. Mungkin hanya ganti rambut, ganti baju saja. Tapi kamu berbeda. Kamu dalam ingatanku. Ada banyak sekali bentuk. Bentukmu saat berusia 5 tahun. Bentukmu saat berusia 7 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meya. Aku selalu merasa aku berhutang terima kasih padamu. Kamu bikin aku sedih. Kamu sama aku, ngapain bilang terima kasih? Aku juga mau bilang terima kasih padamu. Terima kasih sudah menemani aku selama 20 tahun. Jangan-jangan dia mau melamar? Masa sih? Kalau melamar di sini, dia kurang kreatif. Panti asuhan kita. Sebenarnya banyak orang sampai sekarang masih sendiri. Tidak bisa menemukan rumah. Jadi aku selalu merasa beruntung bertemu denganmu. Sangat beruntung. Setelah aku bertemu denganmu, aku punya tempat ini. Kamu capek tidak? Tidak capek. Kalau begitu, kamu mau tidak terus begini gendong aku? Mau dong. Pak, Chen Wei bilang dia mau terus gendong aku kayak gini. Aku udah tua pun dia masih mau gendong aku. Oke. Cepat ke sini. Udang pedas manis mau matang nih. Udang pedas manis. Datang nih. Di person pengen ini. Selama ini kamu selalu menunggu aku, hujan maupun panas. Nunggu aku makan, nunggu aku pulang sekolah, nunggu aku pulang kerja. Jadi aku selalu merasa, aku harus bilang terima kasih sama kamu. Terima kasih. Terima kasih udah kasih aku rumah ini. Terima kasih udah milih aku, jadi keluarga kamu. Tapi kita harus pisah. Kita putus aja. Bukan nggak? Bukan kalimat itu. Kamu bahkan udah beliin aku cincin. Ini kacang merah kecil yang kamu kasih sebelum ke Eropa. Meya 20 tahun. Kamu baik. Om juga baik sama aku. Rumah ini juga hangat, masakannya juga enak. Tapi Meya, masakan enak pun 20 tahun. Udah bosen.
Sekarang aku kembalikan ke kamu. Karena aku merasa aku nggak pantas. Cari orang yang lebih layak. Lupakan aku. Jangan pergi. Ini putus. Apa-apaan ini? Aku nggak mau, aku nggak mau putus sama kamu. Mia, Kemarin kamu masih jemput aku di bandara. Aku nggak mau. Aku nggak mau putus sama kamu. Aku bisa berubah. Aku akan berubah. keterlaluan nih. Aku mau lihat. Bangsat nih anak. Chen Zhe. Jangan pergi. Aku nggak biarin kamu pergi. Chen Zhe. Jangan pergi. Chen Zhe. Chen Zhe, jangan pergi. Chen Zhe, jangan pergi. Chen Zhe. Mia, apakah kamu terluka? Cepat bangun, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Kamu gila mengejar mobil? Paman Xiaoli, bisakah kamu membawaku pergi dari sini? Aku tidak ingin ayahku melihatku seperti ini. Baik, aku tahu harus berbuat apa. Jangan sedih. Semuanya akan baik-baik saja.
Jangan menangis. Paman Xiaoli. Itu yang di Jalan Fanghua. Masa muda saya. Semua sumpah kami yang membara. Keyakinan yang selalu saya pegang. Saat Chen Ze pergi, dibawa pergi oleh mobilnya yang melaju kencang. Pada saat itu, semua lampu di dunia dimatikan. Saya kehilangan semua indera dan perasaan saya. Saya tidak punya arah. Tidak ada petunjuk. Tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Saya tertinggal di daerah kosong. Menjadi kulit kosong. Hanya bisa menunggu di tempat. Menunggu untuk dikeringkan dan dihancurkan. Tapi tidak ada Chen Ze saya lagi yang akan menyelamatkan saya. Minum pelan-pelan. Pembohong. Orang itu juga pembohong. Ini Fanghua International? Saya masih banyak yang ingin dikatakan. Saya harus pergi ke Fanghua International. Saya harus pergi memberitahunya. Meya, kita juga berbohong dengan baik kan? Percayalah padaku. Dengan keadaanmu sekarang, sebaiknya jangan mencarinya. Saya ingin minum segelas lagi. Kalau minum lagi, kamu akan mabuk. Saya akan membuatkanmu minuman tanpa alkohol. Tidak, harus ada alkohol, banyak alkohol, saya bisa minum banyak. Tolonglah, Paman Xiaoli. Kamu sering ke sini. Ada yang menarik? Menarik. Lagi. Makasih, sampai di sini aja ya. Paman Xiaoli. Kita sekarang di mana?
Selamat datang di klub tinju saya. Klub tinju kamu? Ini klub tinju kamu ya? Kenapa nggak bisa punya aku? Ya ampun, aku kok nggak tahu? Sebenarnya, tempat ini dibuka oleh Paman Xiaoli. Tapi bukan cuma tempat ini. Di luar sini ada klub olahraga lengkap. Bola basket, sepak bola, voli, berkuda, golf. Yang kamu pikirkan atau enggak? Semua jenis olahraga ada di sini. Oh iya, ada juga hotelnya. Ya ampun. Dia minum semua itu. Kamu kenal dia selama ini? Kamu gak tahu kalau dia berubah setelah minum? Masalahnya aku belum pernah minum sama dia. Ngapain sih? Dari kecil aku paling benci kalau ada yang pegang kepalaku. Dari kecil aku juga paling benci kalau ada yang berkeringat banyak. Kamu biasanya latihan dipukul di sini ya? Jangan keterlaluan, tadi kita berdua udah nolongin kamu. Jangan bilang tadi. Tadi aku bilang sama ayahku. Aku lagi manis-manisnya sama Xiaze. Menurutku kamu gak perlu. Sedih dan susah karena pria itu. Mubazir hidup aja. Kamu ngerti apa itu hidup? Waktu aku di panti asuhan. Karena aku kecil. Mereka yang laki-laki selalu nakalin aku, setiap kali mereka nakalin aku. Xiaze selalu melindungi aku di depanku. Dia buat aku sering berantem sama orang. Dia dipukuli sampai biru-biru. Dia enggak bilang apa-apa. Waktu kecil, aku enggak suka makan lemak. Setiap kali makan, aku selalu muntahin lemaknya. Diusap ke telapak tangan. Xiaze pasti akan berlari ke sini begitu melihat. Lalu dia akan merebut daging dari tanganku dan menyimpannya di saku dia. Sakunya dari kecil sampai besar selalu berminyak. Guru sering memarahinya karena ini. Dia sama sekali tidak sedih. Setiap kali melihatku dia selalu tersenyum. Dia tersenyum, kamu tahu, dia seperti seorang pahlawan. Hari itu hujan sangat deras, sangat deras. Dalam perjalanan pulang sekolah, sepatuku basah semua. Itu Chenze. Chenze memberikan sepatunya untuk kupakai. Aku baru bisa pakai sepatu. Pembohong. Jangan halangi aku, jangan halangi aku. Lepaskan kalian semua, lepaskan. Oh yang ayo. Ayo tantang aku, tantang aku. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Xiaze, aku mencintaimu. Aku tidak bisa putus denganmu. Xiaze. Xiaze, kamu di mana? Xiaze. Chenze berbeda denganku. Dia tidak bertemu. Ayah yang membawanya pulang. Tapi dari kecil sampai besar semua hal. Dia melakukannya sendiri. Hari ini kita putus. Aku juga tidak tahu kenapa, sungguh. Aku benar-benar tidak tahu kenapa dia putus denganku. Tapi begitu aku menutup mata yang kupikirkan. Yang kupikirkan hanyalah kebaikannya padaku. Aku tidak bisa putus dengannya.
Xiaoyui, ibu sekarang seperti ini. Apakah sangat menyedihkan? Xiaoyui, tenang, ibu pasti akan memberimu masa depan yang sangat indah. Tapi kamu seumur hidup, jangan pernah mengikuti jalan ibu. Summer hidup, jangan pernah percaya pada bujuk rayu yang manis. Untuk memilih dan bersama dengan orang yang serakah. Ibu mohon padamu. Bisakah kamu hidup bahagia setiap hari? Bisakah kamu tidak terus menerus berayan antara kenyataan dan masa lalu? Bisakah kamu tidak mabuk setiap hari? Ibu mohon padamu, hadapi kenyataan, bisa tidak? Ibu pelan-pelan Sharaway. Kemari. Ibu malam ini bersama beberapa temannya. Mungkin minumnya agak kebanyakan. Saya tidak ingin tahu hal-hal ini. Saya ingin bertanya padamu. Tahun ini toko kosmetik kami. Penjualan di kota-kota tingkat 2. Ayah, kakak. Belum tidur. Uyang. Sini-sini, aku sedang berbicara dengan kakakmu. Di sini membicarakan urusan perusahaan, kamu juga dengarkan. Baiklah. Aku tanya kakakmu, toko kosmetik kami tahun ini. Penjualan di kota-kota tingkat 2, rugi banyak ya. Sekarang siapa yang masih beli kosmetik di toko? Orang-orang belanja online, langsung dikirim ke rumah, sangat praktis. Menurutku toko-toko rantai perusahaan kita, lebih baik ditutup saja. Kalau begitu, apa pendapatmu tentang penjualan online? Sebenarnya menurut saya, Ayah, tentang menutup toko kosmetik di kota-kota tingkat 2. 2 tahun yang lalu sudah saya sampaikan. Hal ini, Departemen Penjualan kami sudah melakukan riset pasar yang sangat detail. Membuat rencana konkret, tapi ayah menolaknya. Tahun lalu saya ajukan lagi, sekaligus mengusulkan untuk memperkuat penjualan online. Ayah juga menolaknya. Untuk penjualan online ini, kami sudah membuat rencana yang sangat detail. Tidak tahu apakah ayah masih ingat. Ingat, dalam hal ini saya ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Begini saja. Hal ini saya share-kan pada kalian berdua. Kalian berdua buat satu rencana penjualan online secepat mungkin. Sudah, pulang dan istirahatlah lebih awal. baiklah ayah, saya pulang tidur. Kak, saya pulang dulu. Kamu juga istirahatlah. Ayah, sebenarnya hal ini, saya sendiri bisa. Xiaoyui, saya ingin adikmu belajar darimu. Kamu sering-seringlah membimbing adikmu. Bagaimana? Baik. Saya mengerti ayah. Ayah juga istirahatlah. Saya naik tidur.
Ban gun. Paman Xia Oli. Saya di rumah kalian. Ini hotel. Kemarin malam kamu mabuk berat, sampai gak bisa dibangunkan. Akhirnya terpaksa bawa kamu ke sini. Tapi tenang, aku tidur di kamar sebelah tadi malam. Lepar ya. Kasih kamu 10 menit buat mandi, aku tunggu di bawah. Oke. Pembohong. Ayo lagi. Aku gak mau putus sama kamu. Kakak. Kopi. Tadi pas aku datang, kebetulan ketemu sekretarimu bawa kopi buat kamu. Aku bilang, kasih aja ke aku, soalnya aku juga mau kesini. Lagi pula aku punya kaki panjang, gak pakai high heels. Pasti lebih cepat dari dia. Ada apa? Kak, soal kemarin malam, aku udah serius mikirinnya. Jangan dengerin omongan ayah ya. Kamu urus aja sendiri, aku gak usah ikut campur. Jangan bikin kamu tambah repot. Ayah suruh kamu bawa aku pasti ada alasannya. Kamu ikutin aja. Kak jangan marah sama ayah. Jelas-jelas ayah itu kolot. Mana mungkin dia punya visi sejauh kamu, kan? Nyatanya, semuanya memang berjalan ke arah yang kamu bilang, tapi dia gak enak ngakuin aja. Kayaknya ayah kemarin malam cuma cari alasan buat turun tangan. Kebetulan aku pulang dan ketemu situasi itu. Jadinya dia pakai aku sebagai alasan. Katanya suruh kamu bimbing aku, tapi kamu juga tahu. Aku bukan orang yang cocok buat ini, kalau kamu bimbing aku. Kayaknya departemen kecantikan kita bakal tutup. Masih ada apa lagi? Kalau gak ada, mampir ke bagian penjualan. Ambil laporan riset pasar tentang kota-kota tier 2. Bawa pulang buat dilihat. Apakah harus minta ke manajer penjualan Chense? Ayah. Oke deh. Oh ya kak, aku mau cerita sesuatu. Coba teba aku lihat apa kemarin malam. Aku kebetulan melihat Chense mengembalikan koper sepanjang prosesnya. Itu benar-benar drama putus cinta. Lin Mei sampai histeris. Aku sama Lidong yang ngalamin situasi. Gimana caranya? Kebetulan banget, warung Lin Mei. Tepat di seberang restoran lama Lidong. Aku lagi makan sama Lidong. Pokoknya, aku kasih tahu kamu. Itu sales departemen, Chense, benar-benar bukan orang baik. Setelah bilang putus, dia dorong si cewek ke tanah, terus naik mobil dan kabur. Si cewek nangis-nangis kejar mobil sambil teriak. Waktu itu kejadiannya benar-benar gila. Aku kasih tahu kamu, nggak bisa digambarkan. Semua orang di jalan pada lihat, malu banget. Aku sama Lidong bawa dia pergi. Dan gak boleh kasih tahu ayahnya. Kamu bilang, aku sama Lidong gak bisa nggak nolong. Kan? Kamu masih mau ngobrol di sini berapa lama lagi? Aku langsung hilang. Langsung hilang.
Nona Lin, silakan. Nona Lin, silakan duduk. Terima kasih. Leparya. Makan aja. Paman Xiaoli. Maaf. Tadi malam itu karena kamu tahulah. Ditambah lagi aku minum banyak alkohol. Jadi nggak bisa kontrol emosi aku sendiri. Yang paling penting, nggak bisa kontrol perilaku aku sendiri. Buat kamu sama teman baik kamu, Ouyang, bikin masalah besar, aku tahu kok. Aku bener-bener nggak sengaja, aku juga merasa canggung. Aku pasti nggak akan kayak gini lagi. Enak enggak? Enak banget. Paman Xiaoli, aku punya standar tinggi buat kue. Kuenya bener-bener enak. Enak ya, makan banyak-banyak, jangan sia-siakan sarapan enak ini. Oh ya, Paman Xiaoli. Mau minta tolong lagi. Kejadian tadi malam. Jangan kasih tahu ayahku ya. Soalnya dia punya tekanan darah tinggi. Aku nggak mau bikin dia khawatir. Pasti lagi mikir. Semalam nggak pulang. Dan ayahmu nggak kirim SMS sama sekali. Nggak ada telepon sama sekali. Kok kamu tahu? Soalnya tadi malam, aku telepon ayahmu. Kamu bilang apa sama dia? Aku bilang kamu mabuk berat dan bikin ulah. Beneran nggak? Enggak, Paman Xiaoli. Lain kali jangan bercanda seperti ini. Cobalah untuk tidak terlalu sering. Tunang. Aku akan bicara dengan ayahmu. Aku mengundangmu dan Sensei ke klubku. Sudah terlalu malam, kalian bisa menginap di sini. Tapi aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kamu dan Sensei masing-masing satu kamar. Boleh kan? Paman Xiaoli, kamu sangat perhatian. Terima kasih. Sama-sama. Seberapapun sulitnya, kamu harus tetap makan dengan baik. Kondisimu seperti ini tidak baik untuk kesehatan. Tenangkan dirimu dan makanlah dengan baik. Sebentar lagi aku akan membawamu menemui Chinja. Jika ada masalah, tanyakan langsung padanya. Pukul keras. Tendang dia. Bagus. Kamu pergi dan panggil manajer penjualan Sensei. Suruh dia datang ke sini. Jangan telepon. Langsung temui dia. Baik. Terima kasih. Pak Ou, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan pada Anda. Katakan.
Lain kali Anda menyuruhku melakukan sesuatu, bisakah Anda tidak selalu bilang terima kasih? Apa yang Anda suruh saya lakukan adalah tugas saya. Anda selalu bilang terima kasih. Saya merasa tidak nyaman. Bilang terima kasih juga tugas saya. Pergilah. Paman Xiaoli. Hotel tadi milikmu? Ya, Jadi semua yang ada di dalamnya milikmu? benar. Lalu yang kita lewati tadi, lapangan golf, klub berkuda, bukan juga milikmu kan? Tebakanmu benar. Semua itu milikku. Pantasan, aku mengerti. Mengerti apa? Dulu aku melihat toko lamamu. Selalu aneh-aneh. Aku masih berpikir kenapa tokonya begitu tua. Layanan dan fasilitas di dalamnya. Semuanya bintang 5. Aku sempat khawatir harga masakanmu begitu murah. Bagaimana bisa balik modal? Sekarang aku mengerti. Tapi ini agak aneh. Kenapa kamu melakukan ini? Mau tahu? Kedai tua keluarga Li adalah toko pertama yang didirikan oleh kakekku. Mulai dari nol. Saat memulai usaha, kakek bilang padaku, dia sangat sulit. Semua berkat teman-teman di sekitarnya dan tetangga yang saling membantu. Bisnis pun perlahan berkembang. Kemudian bisnis semakin besar. Terus berkembang, keluarga Li menjadi pemimpin industri perhotelan. Kakek mengajarkan kami, meski menghasilkan banyak uang. Jangan pernah melupakan asal usul. Kita harus mengembalikan uang yang kita dapatkan ke masyarakat. Membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadi, kedai tua keluarga Li yang kamu lihat adalah standar bintang 5. Dengan harga yang terjangkau. Mengerti? Wow, salut untuk kakekmu. Meisuk. Mener Chen, Oh memanggilmu ke kantornya. Oh yang mana? Oh Yang, Oh Castle. Terima kasih, aku segera ke sana. Paman Xiaoli. Maaf membuatmu menunggu lama, ini kopi yang kubeli untukmu. Aku juga dapat. Terima kasih. Ayo naik. Sangat tangguh. Oh, Anda memanggil saya? Saya dengar, departemen kosmetik perusahaan kita 2 tahun terakhir. Penjualan di kota-kota tingkat 2 tidak terlalu bagus. Ya, benar. Begini, kamu pulang dan rapikan. Kamu siapkan laporan investigasi pasar untuk toko rantai departemen kosmetik. Di kota-kota tingkat 2 tahun terakhir. Serta rencana perakiraan penutupan toko rantai, berikan padaku. Bawa ke sini. Baik, saya segera pergi. Tunggu. Anda masih ada urusan? Tunggu sebentar, aku akan menghentikannya. Mari kita bicara hal-hal yang tidak penting.
Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya. Hanya bertanya satu hal. Saya sangat penasaran. Lihat, hubunganmu dengan Lin Meiya selama 20 tahun. Dia sangat mencintaimu. Dan menurutnya, kamu juga sangat mencintainya. Mengapa tiba-tiba, tanpa tanda-tanda, kamu ingin putus? Pak Hou, ini mungkin masalah pribadi saya. Tidak layak disebut di hadapanmu. Apakah ada selingkuh? Menurut saya, sebenarnya saya pikir Lin Meiya sebenarnya tidak jelek. Cukup baik hati. Dari segi karakter juga tidak ada kekurangan besar. Kecuali sedikit bodoh. Tapi saya pikir, itu bukan masalah besar. Hanya saja sedikit miskin. Jangan-jangan kamu dekat dengan wanita kaya? Tidak mungkin. Kamu tidak seperti orang seperti itu. Pak Ou, tentang putusnya saya dengan Lin Meiya. Bagaimana Anda tahu? Tanya saja Lin Meiya. Tapi saya tidak yakin apakah dia masih ingat, dan juga. Selain itu, saya pikir cara kamu putus. Saya sangat tidak suka, sangat menjengkelkan. Mana ada yang mendorong gadis ke tanah lalu kabur dengan mobil sendiri? Tidak jantan sama sekali. Anda benar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan begitu, saya tidak sedang memperhatikanmu. Saya sangat jengkel padamu. Jadi jangan berterima kasih padaku. Sudah, pergilah.